Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kanti paramang tapo titika. Pemimpin puja yang saya hormati, Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini tentu ada rasa syukur yang patut untuk kita tumbuhkan di dalam diri kita. Rasa terima kasih itu patut untuk direnungkan di dalam diri. Mungkin saja ada kerabat, saudara, atau sahabat kita yang kebetulan pada hari ini tidak memiliki kesempatan yang baik seperti yang Ibu Bapak miliki. Mungkin saja ada orang-orang yang sekarang ini sedang berbaring di ranjang karena rasa sakit. Tetapi Ibu Bapak masih memiliki kesehatan yang baik. Masih bisa berkumpul, tidak hanya kepada bersama dengan keluarga, tetapi sahabat, teman. Inilah yang patut untuk disyukuri. Hari ini saya masih memiliki kesehatan yang baik. Apalagi Ibu Bapak tidak melewatkan kesempatan hari ini berlalu begitu saja. Ibu Bapak datang dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan. Mungkin saja mengajak saudara, pasangan hidup, anak-anak untuk melakukan puja kepada Tiratana. Ini adalah kebajikan yang mungkin saja ada orang-orang yang tidak memiliki kesempatan yang seperti Ibu Bapak miliki. Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, ketika kita sudah lahir ke dunia ini, menyadari atau tidak, ada bahaya di masa depan. Ada bahaya. Apakah kita mengetahui atau tidak? Setidaknya ada 4 bahaya. Yang pertama adalah usia tua. Yang kedua adalah penyakit. Yang ketiga adalah kelaparan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah bahaya, bencana. Kenapa usia tua itu menjadi bahaya? Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, ketika usia tua sudah datang, ini menjadi rintangan bagi kita untuk mendapatkan kualitas batin yang luhur. Ketika indria kita sudah mulai melemah, melihat tidak sebaik ketika kita masih muda. Mungkin saja sekarang Ibu Bapak masih dengan baik, terang, bisa melihat altar Buddha. Tetapi kalau sudah usia tua, mungkin saja penglihatan itu mulai nampak kabur. Membaca juga sudah mulai rabun. Ini menjadi rintangan bagi ia yang ingin memiliki kualitas batin yang luhur. Ketika fisik ini sudah mulai melemah, jangankan untuk duduk 30 menit, 15 menit rasanya sudah capek. Sulit menemukan orang yang usianya sudah tua,
bisa duduk seperti ibu bapak yang lakukan pada pagi hari ini dengan penuh tenaganya masih kuat. Kita menyadari ataupun tidak, ketika usia tua ini sudah datang, indria-indria sudah melemah, fisik sudah melemah. Ini menjadi rintangan bagi ia yang ingin mendapatkan nilai-nilai luhur. Apalagi kalau kita ini sudah berpenyakit. Dijelaskan bahwa tubuh kita adalah sarang penyakit. Penyakit yang paling ringan sampai yang terparah ada di dalam tubuh kita kalau kita tidak hati-hati. Mungkin saja ibu bapak pagi-pagi makan dengan kebanyakan sambal. Ibu bapak keluar masuk toilet, panas, perutnya panas, bolak-balik ke toilet. Ini kan baru yang ringan. Sakit ini baru yang ringan. Ibu bapak tidur kedinginan, mungkin akan sakit flu. Ini kan baru yang ringan. Kalau penyakit yang ringan saja ini sudah mengganggu kita dalam praktek ajaran Dhamma, lalu bagaimana nanti kalau kita sudah berbaring di ranjang? Jangankan untuk berpikir saya ingin duduk bermeditasi di wihara. Untuk pergi jalan-jalan saja susah, apalagi terpikirkan untuk meditasi. Ketika penyakit itu sudah datang ibu bapak, pikiran ini disibukkan bagaimana caranya agar bisa sembuh. Saya pernah ingat beberapa bulan yang lalu, suatu ketika saya ikut retreat di Gunung Gelis, Goenka. 5 hari setelah retreat, saya mendapatkan badan saya panas sekali, kepala sakit. Saya pun berpikir mungkin ini adalah masuk angin. Ketika saya cek, ternyata di kamar itu ada pintu jendela yang terbuka. Awalnya memang saya sengaja untuk membuka itu agar ada udara masuk. Tetapi setelah 5 hari ternyata itu mungkin yang menjadi penyebab kenapa badan saya menjadi masuk angin panas. Apakah pada saat itu saya bisa melanjutkan meditasi? Tidak. Saya hanya berbaring di ranjang. Ketakutan ini sudah muncul. Saya bisa sembuh tidak? Ketika penyakit itu sudah muncul, kepala sakit, badan menggigil, muntah, ketakutan itu sudah muncul. Saya bisa sembuh tidak? Jangankan berpikir, saya mau meditasi. Tidak. Ketakutan yang muncul. Obat apa yang harus saya minum agar saya bisa sembuh? Ini menjadi rintangan. Kenapa penyakit ini menjadi rintangan? Karena kalau sudah berpenyakitan, ketika penyakit sudah datang, sulit untuk mempraktekkan Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka ketika ibu bapak sekarang dalam keadaan sehat, inilah kesempatan untuk praktek Dhamma. Karena Sang Buddha menyatakan bahwa ketika penyakit sudah datang, ini menjadi rintangan untuk mempraktekkan ajaran para Buddha. Maka berbahagialah ibu bapak pada pagi hari ini. Ibu bapak juga sehat, juga tidak melewatkan hari berlalu begitu saja. Sedangkan Sang Buddha menyebutkan bahwa jasmani kita ini adalah sarangnya penyakit. Penyakit yang paling ringan sampai yang terparah ada di dalam diri kita. Entah perbuatan buruk apa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, tetapi saya pernah mendengar
beberapa waktu yang lalu. Ada umat yang usia masih muda harus menjalani operasi 2 kali. Ia harus, perutnya harus dioperasi, dibelek, karena ada penyakit di dalam tubuhnya. Tetapi di sisi lain memang ada orang yang ketika sampai usia tua tidak pernah dioperasi. Kita tidak pernah tahu perbuatan buruk apa yang kita lakukan di masa yang lalu, tetapi itulah kenyataannya, bahwa jasmani ini adalah sarang penyakit. Ada sakit mata, sakit gigi, sakit kepala, sakit telinga, banyak sekali. Sang Buddha menyebutkan banyak sekali. Mungkin saja ibu bapak sekarang mendapatkan makanan yang cukup, mendapatkan minuman yang cukup, masih mudah untuk mendapatkan makanan. Tetapi siapa yang berani menjamin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian makanan itu akan mudah untuk didapatkan? Ketika kemarau ini panjang, cuaca ini tidak baik, itu menjadi penyebab gagalnya panen. Mungkin saja suatu ketika bencana kelaparan itu akan datang. Kalau sudah bencana kelaparan sudah datang, berpikir untuk bisa duduk dengan tenang di dalam dhammasala untuk bermeditasi sulit. Maka ketika makanan mudah untuk didapatkan ibu bapak, berjuanglah. Ada meditasi ikut, ada ODM ikut. Itu sebagai cara agar nanti mungkin saja kelaparan ini datang, tetapi kita sudah memiliki mental yang kuat untuk menghadapi kesulitan itu. Dan mungkin saja ketika ibu bapak sekarang ini kita bisa duduk dengan harmonis, menatap dengan penuh kasih sayang, karena jauh dari bencana. Tetapi kita pun tidak bisa menjamin bencana ini tidak akan datang. Mungkin saja akan ada bencana, tsunami, gempa bumi misalnya, atau yang terakhir ini mungkin peperangan antar negara. Kalau bencana ini sudah datang, kita hanya akan berduyun-duyun, berkelompok dengan penuh ketakutan, bersama-sama tinggal di suatu tempat yang nyaman, yang dianggap aman. Ketika berkumpul dengan banyak orang yang penuh tatapannya dengan penuh ketakutan, bagaimana kita berpikir untuk mempraktekkan Dhamma? Mungkin sekarang kita mendapatkan 4 hal ini yang baik. Kita masih muda, kita juga masih sehat, makanan juga mudah untuk didapatkan, juga bencana belum datang. Tetapi kita tidak bisa menjamin keempat-empatnya ini akan selamanya kita dapatkan. Apalagi yang kedua, pertama dan kedua, usia muda tetap akan berlalu. Sehat juga ini tidak kekal. Ada kalanya tubuh ini berpenyakitan. Maka ketika usia muda ini masih dimiliki, ketika kita masih sehat, ketika makanan ini mudah untuk didapatkan, ketika kita jauh dari bencana, berjuang. Karena bagaimanapun juga Sang Buddha menyatakan bahwa ketika jasmani ini hancur oleh kematian, jasa kebajikan yang kita lakukan yang akan menjadi penyokong kehidupan kita di masa yang akan datang. Umat Buddha harusnya menjadi orang yang paling siap menerima perbedaan di masyarakat. Oh Bante, kenapa ya orang itu kok ketika dilahirkan sudah sulit sekali kehidupannya? Di samping ia tidak sempurna secara fisik, ia juga sulit untuk mendapatkan makanan, mendapatkan tempat tinggal. Tetapi di sisi lain,
Ada orang yang ketika dilahirkan, ia begitu mendapatkan kemudahan. Tidak hanya sempurna secara fisik, tetapi ia hidup dengan penuh kesejahteraan. Salah satunya memang tidak bisa dipisahkan dari perbuatan, karma. Harusnya ketika umat Buddha menyadari bahwa saya ini adalah pemilik perbuatan saya sendiri, kammasaka. Sang Buddha menyatakan adalah kammasaka. Kita ini adalah pemilik perbuatan kita sendiri. Tetapi Sang Buddha kan tidak hanya menyatakan Anda ini adalah pemilik perbuatan Anda sendiri, tetapi Sang Buddha menyatakan yang kedua, kammadayada. Apa yang kita miliki itu yang akan kita warisi. Saya adalah pewaris perbuatan saya sendiri. Kalau ibu bapak berpikir buruk, ucapan buruk, perilaku buruk, itu akan menjadi milik. Dan setelah menjadi milik, kita akan mewarisinya dalam bentuk penderitaan, penyesalan, kekecewaan. Ini warisan. Kalau ibu bapak berpikir baik, ucapannya juga baik, perilaku jasmaninya juga baik, itu akan menjadi milik pribadi. Dan setelah itu, kita akan mewarisinya dalam bentuk kebahagiaan, kedamaian. Tetapi toh tidak sampai di situ. Sang Buddha kan lantas menyatakan kembali kamayoni. Ketika kita ini sudah menjadi pemilik perbuatan kita sendiri, sudah terwarisi perbuatan kita sendiri, kita pun lahir sesuai perbuatan kita sendiri. Kamayoni. Maka ibu bapak saudara-saudara sudah menjadi orang yang harusnya menjadi yang bersyukur. Ketika Sang Buddha menyatakan bahwa kicuk manusia patilabu, untuk bisa terlahir menjadi manusia itu begitu sangat sulit. Perumpamaan yang diberikan begitu sangat sulit. Kelahiran menjadi manusia itu sukar sekali, tetapi toh nyatanya sekarang kita menjadi manusia. Bukankah itu adalah jasa kebajikan kita di masa yang lalu begitu sangat besar? Besar. Ketika Sang Buddha menyatakan telah menjadi manusia itu sulit, tetapi nyatanya kita sekarang menjadi manusia. Besar jasa kebajikan yang kita lakukan di masa yang lalu. Sang Buddha tidak sampai di situ sebetulnya. Terlahir menjadi manusia itu sulit? Ya, itu sulit. Bahkan suatu ketika Sang Buddha juga menyatakan mengambil tanah dengan jari kuku dan bertanya kepada para biku, oh para biku, manakah yang lebih banyak? Tanah yang ada di jari kuku saya atau tanah yang ada di bumi? Para biku pun menjawab, oh Sang Tathagata, tidak bisa dibandingkan. Tanah yang ada di jari kuku Sang Bhagawa itu sedikit, sedangkan tanah yang ada di bumi itu banyak. Seperti itulah oh para biku, ketika makhluk ini sudah terlahir menjadi manusia dan bisa terlahir menjadi manusia kembali, jumlahnya sedikit. Seperti tanah yang ada di jari kuku saya. Sedangkan makhluk hidup ini ketika meninggal terlahir di alam neraka binatang asura peta, jumlahnya tak terhingga. Seperti tanah yang ada di bumi. Perbandingannya begitu jomplang. Maka walaupun kita sekarang sudah menjadi manusia, apakah ada jaminan bahwa kehidupan yang akan datang kita menjadi manusia kembali? Belum tentu. Jika merujuk pada perbandingan tadi. Maka itulah ibu bapak saudara-saudara sedama, ketika kita sudah terlahir menjadi manusia, pengertian pandangan ini harus ditanamkan. Saya
bisa menjadi manusia karena timbunan jasa kebajikan di masa lalu yang begitu besar. Kalau di kehidupan ini saya tidak melakukan kebajikan lagi, bagaimana mungkin saya bisa terlahir menjadi manusia? Sulit. Selain kita bersyukur, pandangan itu harus dimunculkan. Lalu Bante, ini kan Sang Buddha ini mengajarkan Dhamma itu banyak sekali. Diceritakan bahwa Sang Buddha dari usia 35 tahun sampai 80 tahun. Artinya ada 45 tahun Sang Buddha mengembara membabarkan Dhamma. Dhamma yang diajarkan Sang Buddha dan para siswa beliau kalau dijumlahkan Ibu Bapak, dijelaskan di dalam Tipitaka atau dalam Atthakatha berjumlah 84.000 kelompok Dhamma. Banyak sekali, 84.000 kelompok Dhamma. Mungkin inilah agama Buddha menjadi agama yang paling banyak memiliki kitab suci. Tidak hanya 1, 2, 3, 4, tidak. Mungkin Ibu Bapak harus membawa Tipitaka lengkap, harus menggunakan mobil. Tidak bisa digendong. Karena saking banyaknya. Sang Buddha mengembara selama 45 tahun. Disertai dengan para siswanya, Bante Sariputta, Bante Moggallana, Bante Mahakassapa, Bante Anuruddha, dan yang lain. Kalau dijumlahkan 84.000 kelompok Dhamma, banyak. Lalu dari mana saya harus mempraktekkan Dhamma yang begitu banyak? Ibu Bapak Saudara-saudara Dhamma, dari 84.000 kelompok Dhamma ini, saya akan meringkas ke dalam 3 ringkasan pokok Dhamma. Ibu Bapak bisa mengingat 3 ringkasan kelompok Dhamma ini. Yang pertama adalah Sabapapa Saakaranang. Jangan berbuat buruk. Itu ringkasan yang pertama. Ini ringkasan yang pertama. Sabapapa Saakaranang. Ibu Bapak jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mabuk-mabukan. Kalau Ibu Bapak mempraktekkan 5 sila ini, Ibu Bapak telah menjalankan ringkasan Dhamma yang pertama. Tidak melakukan kejahatan. Kalau Ibu Bapak ini membunuh, Anda sudah dicap, distempel, Anda buruk perilakunya. Karena Anda telah membunuh. Anda jahat. Kalau Anda mencuri, Anda juga dicela oleh para bijaksanawan. Perilaku kamu buruk. Karena Anda telah mencuri. Kalau Anda ini mengganggu pasangan hidup orang lain, Anda sudah memiliki pasangan hidup, Anda melakukan asusila, Anda juga dicap, distempel oleh orang lain. Perilaku Anda buruk. Kalau Anda berbohong, Anda juga dicap sebagai orang yang buruk. Kalau minum minuman keras, itu sampai melemahkan kesadaran, dan Anda yang tadinya tidak tega untuk mencaci maki, memukul. Ada orang-orang ketika mabuk, kesadarannya lemah, bahkan yang tadinya tidak berani untuk memaki ibu ayahnya, memukul pun berani. Gara-gara kesadarannya lemah karena minuman keras. Maka ketika ibu mempraktekkan 5 sila, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila, menghindari berbohong, menghindari minum minuman keras, Ibu Bapak telah mempraktekkan
ringkasan dhamma yang pertama, sabapapa saakaranam, tidak melakukan segala macam perbuatan buruk. Apalagi ketika ibu bapak ini sudah mampu mempraktekkan 5 sila, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga moralitas, tidak hanya 5 sila, ibu bapak meningkatkan nilai spiritual. Kalau biasanya menjalankan 5 sila, di hari Uposatha bisa menambah 3, menjalankan 8 sila. Tidak makan setelah tengah hari atau di waktu yang salah, tidak menari, tidak pergi menonton pertunjukan, tidak memangkai wewangian, bebungaan yang tujuannya adalah mempercantik diri, dan tidak duduk, tidak tidur di tempat yang tinggi dan mewah. Ibu bapak telah meningkatkan nilai spiritual yang tadinya 5 sila menjadi 8 sila. Ini soal keserakahan, ini soal nafsu. Kalau ibu bapak sudah mampu menjaga 5 sila, maka selanjutnya keserakahan nafsu ini mulai dikurangi, mengurangi ketergantungan nafsu terhadap makanan, makan secukupnya, mengurangi nafsu kepada lagu-lagu yang merdu, mengurangi kesenangan indria terhadap pertunjukan. Ini soal mengurangi kesenangan indriawi. Maka ibu bapak saudara-saudara sedama, yang pertama adalah ringkasannya adalah hindari perbuatan buruk. Yang kedua adalah perbanyaklah kebajikan. Sebagai umat Buddha mungkin saja berdana ini begitu sudah dipraktekkan, memiliki bakti yang begitu luhur, memiliki bakti yang begitu tinggi, hingga begitu sangat dermawan, berdana, tidak diragukan sebagai umat Buddha. Bikunya satu yang berdana makanan ini banyak, begitu sangat berbaktinya. Bante, ini makanan dari Jepang. Oh iya, makanan dari Jepang. Ada. Oh Bante, ini durian dari Pontianak. Kemarin suami saya lagi ke Pontianak. Iya, durian dari Pontianak. Ada lagi yang mengatakan Perdana Bante ini dari Singapura. Kebetulan kemarin dari Singapura. Ya, ada umat yang perdana. Bante ini dari Puncak, durian dari Puncak. Apakah Anda pergi ke Puncak? Oh bukan Bante, teman saya yang pergi ke Puncak, saya diberi. Saya lantas berpikir, begitu sangat berbaktinya. Bahkan makanan itu kan diberikan dari orang lain, tapi dipersembahkan kepada para biku. Baktinya luar biasa. Bante ini mie dari Penang. Ada yang mie dari Penang? Ada Bante. Begitu berbaktinya. Tetapi ibu bapak saudara-saudara sedama, jangan puas hanya berbagi, jangan puas hanya berdana, tetapi batin ini harus dilatih. Cita bawana, pengembangan batin, meditasi, bawana. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan melalui perilaku jasmani, semuanya diawali dari pikiran. Kalau pikiran kita murni, pikiran kita baik, ucapan kita menjadi baik, perilaku jasmani kita menjadi baik. Maka salah satu nilai luhur yang harus dikembangkan adalah metta. Ibu bapak mungkin ketika bangun tidur sebelum beranjak dari ranjang, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ketika duduk bermeditasi, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Apakah metta itu adalah nilai luhur Bante? Ya.
Meta itu nilai luhur. Meta itu kebajikan, bukan objek. Kadang mari kita bermeditasi dengan menggunakan objek meta. Betul tidak meta itu adalah objek? Bukan. Meta itu adalah nilai luhur, nilai bajik. Lalu apa objek dari meta? Semua makhluk itu adalah objek dari meta kita. Ketika kebetulan ibu bapak keluar dari masalah, di situ ada kucing. Kucing itu adalah objek dari meta kita. Semoga kucing itu berbahagia. Semoga kucing itu sehat. Ini meta kita. Ketika Anda memiliki pasangan hidup, Anda menatap dengan penuh cinta kasih. Semoga suami saya bahagia, sehat selamanya. Ini meta. Ini nilai luhur. Maka Sang Buddha di dalam Karania Metta Sutta sudah jelas menyatakan, baik berbaring, baik ketika duduk, baik ketika berjalan, baik ketika berdiri, hendaknya cinta kasih ini dikembangkan kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga. Baik yang ku kenal apapun yang tidak, baik yang bermusuhan atau bersikap netral, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, baik yang jauh ataupun dekat, semoga semua berbahagia. Meta, objeknya adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup adalah objek dari meta kita. Lalu apa manfaat ketika kita mempraktekkan meta, kita mengembangkan meta? Banyak sekali. Sang Buddha menyebutkan setidaknya ada 11 manfaat ketika kita mempraktekkan meta. Di antaranya adalah orang yang penuh cinta kasih, yang penuh mengembangkan meta, akan tidur dengan damai, tenang, tidurnya damai, karena diawali dengan cinta kasih. Karena tidur dengan damai, karena tidur dengan tenang, maka ia tidak mimpi buruk. Di awal pikirannya sudah bajik, meta, pikirannya sudah bahagia, damai. Mimpi pun bukan yang buruk-buruk. Anda tidak akan dikejar oleh perampok ketika tidur. Karena tidur dengan nyaman, dengan damai, tidak mimpi buruk, Anda bangun pun dengan penuh terjaga dan segar. Maka ketika bangun, saya berbahagia. Sebelum bangun, sebelum tidur, setelah tidur, kembangkan meta. Ini hanya soal kebiasaan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau ke-100 kali, mungkin ini akan begitu sangat menyulitkan bagi kita. Tapi kalau sudah terbiasa, itu pun akan kita ingat. Semoga berbahagia. Anda berjalan pun semoga berbahagia. Ketika kebetulan di rumah ada waktu kosong, Anda jalan mondar-mandir di ruang yang kosong, Anda pun merenungkan, semoga berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Ini soal kebiasaan. Dan Sang Buddha juga menyatakan, ketika kita meninggal, kalau kita diliputi oleh cinta kasih dengan meta, maka meninggal dengan penuh kedamaian. Karena meninggal dengan penuh kedamaian, kita bisa terlahir di alam bahagia. Itu nilai bajik. Bahkan dengan pengembangan meta bisa terlahir di alam Brahma. Orang yang bisa terlahir di alam bahagia, alam Brahma, itu karena kebajikannya luar biasa banyak. Maka meta itu bukan objek. Meta itu adalah nilai luhur, nilai bajik yang patut untuk kita miliki, yang patut untuk kita tanamkan di dalam diri. Inilah yang kedua, melakukan kebajikan. Kusalasu pasampada atau samadhi. Yang pertama adalah menjalankan sila, yang kedua adalah praktek samadhi, yang ketiga bersihkan batin kita dari kekotoran batin.
noda batin. Sebesar apapun ibu bapak kebajikan yang kita lakukan, pada akhirnya kita hanya akan terlahir di alam bahagia. Dan terlahir di alam bahagia itu tidak kekal. Ketika kebajikan kita yang kita lakukan sebesar apapun masanya sudah berakhir, kita pun akan mengalami perubahan. Meninggal di alam bahagia, terlahir kembali sesuai dengan kebajikan yang kita lakukan. Mau sampai kapan? Lahir, meninggal, lahir, meninggal, lahir, meninggal kembali. Tidak akan ada habisnya. Maka yang ketiga ini yang dibutuhkan. Kalau batin kita sudah noda batin kita sudah hancur, keserakahan kita sudah hancur, kebencian sudah hancur, kebodohan batin sudah hancur, pada saat itu tidak ada kelahiran kembali. Kalau tidak ada kelahiran kembali, usia tua tidak ada, penyakit tidak ada, berpisah dengan yang dicintai tidak ada, dan berbagai macam berita yang lain tidak ada. Karena kita tidak lahir. Lalu bagaimana caranya? Maka suatu ketika ibu bapak, kadangkala kita mesti merenungkan. Ketika Pancawagya Bhikkhu atau biku yang pertama, 5 biku, ketika sudah mendengarkan Dhammacakkappavattana Sutta, setelah itu Sang Buddha membabarkan Annalakkhana Sutta. Ibu bapak sewaktu-waktu bisa membaca Dhammacakkappavattana Sutta, dilanjut dengan Annalakkhana Sutta. Khotbah bukan diri. Sang Buddha bertanya kepada Pancawagya Bhikkhu, "Oh para bhikkhu, jasmani ini kekal atau tidak?" Tidak kekal. Apakah yang tidak kekal itu duka atau suka? Duka. Penderitaan. Apakah yang tidak kekal dan mengalami penderitaan itu patut disebut ini milikku, ini diriku, ini aku? Tidak patut. Maka ketika kita ini masih menganggap jasmani ini adalah milikku, itulah kebodohan batin. Kita bodoh. Kita ini masih bodoh sekarang. Kenapa? Karena kita masih melekati, masih menganggap bahwa jasmani ini adalah milikku. Contoh bahwa jasmani ini bukan milikku adalah kita tidak punya kuasa terhadap jasmani. Rambut kamu jangan memutih. Mana bisa? Karena rambut itu bukan milikku. Maka itu kita tidak punya kuasa terhadap rambut ini. Mata kamu jangan sakit. Mana bisa? Tidak bisa. Kita tidak bisa mengharapkan jasmani ini seperti yang kita inginkan. Maka itulah jasmani ini bukan milikku. Kalau jasmani ini milikku, maka kita punya kuasa terhadap jasmani ini. Jangan sakit, jangan memutih. Tetapi nyatanya kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak bisa melakukan. Kita tidak punya kuasa terhadap jasmani ini. Maka itulah sedikit demi sedikit pemahaman tentang anicca ini mengalami perubahan. Apa yang mengalami perubahan? Kalau kita menganggap ini sebagai milikku, kita melekati, hanya akan timbul penderitaan. Ya, kok jasmani tidak seperti yang saya inginkan? Kita kecewa. Sedikit demi sedikit. Apakah ini mudah? Ini sulit. Tetapi patut untuk dicoba. Semakin kita ini memahami bahwa jasmani ini bukan milikku, sedikit demi sedikit kemelekatan terhadap jasmani ini pun akan ditinggalkan. Ketika sedikit demi sedikit jasmani yang kita anggap milikku ini ditinggalkan, apa yang ada di luar pun kita akan meninggalkannya. Kita pun berpikir, ya jasmani saja bukan milikku, apalagi yang ada di luar. Apalagi pasangan hidup, anak-anak.
Wong yang dekat dengan kita saja bukan milikku, kok yang di luar kita anggap milikku. Inilah, kita ini masih bodoh. Kita ini masih gelap, masih tersesat. Karena kita masih menganggap ini milikku, itu milikku. Keakuan ini sedikit demi sedikit dikurangi. Semakin besar kemelekatan kita terhadap jasmani ini, bahaya akan datang. Ada beberapa kisah di masa Sang Buddha. Ada yang ditinggal meninggal anaknya, ia menjadi gila. Ada di masa Sang Buddha. Begitu sangat melekatinya. Di zaman sekarang ada yang ditinggal kekasihnya, ia membawa pisau di melukai tubuhnya. Kenapa? Ia begitu sangat melekati. Ini milikku. Atau kalau tidak sampai se ekstrim itu, ketika putus pernah diceritakan, anak saya tidak mau keluar sampai 3 hari 3 malam, makan pun tidak mau. Kenapa? Habis bertengkar dengan pasangannya. Renungkan, jasmani ini bukan milikku. Apa yang bukan milikku ini kalau kita genggam, kalau kita melekatinya, penderitaan akan datang. Dan begitu juga perasaan kita. Kadang muncul sakit ketika kita sedang duduk bermeditasi. Sakit Bante perasaan saya. Tiba-tiba sakit. Itulah perasaan. Ketika kita duduk bermeditasi, kita masih ada pikiran, kita masih ada perasaan. Bagaimana cara mengelola pikiran dan perasaan ini agar kita tidak terseret kepada kebencian dan keserakahan. Persepsi juga bukan milikku, bentuk-bentuk karma juga bukan milikku, kesadaran juga bukan milikku. Pancakanda. Ibu bapak saudara-saudara sedama, satu nilai luhur ini yang menjadi membantu, begitu sangat membantu dalam praktek kita untuk mempraktekkan Dhamma. Kita sudah menghindari kejahatan. Kita sudah melakukan kebajikan. Kita juga berusaha untuk melepaskan, menghancurkan kemelekatan. Tapi satu ini, nilai luhur ini begitu sangat membantu. Kesabaran, kanti. Ibu bapak ini sudah mampu untuk melakukan kebajikan. Tapi kalau tidak ada kesabaran, apa yang kita sudah upayakan ini bisa jatuh. Bisa jatuh. Bante, saya ini belum bisa berdana, belum mampu bisa duduk bermeditasi. Tidak apa-apa, tapi jangan berbuat buruk. Itu yang pertama. Kan Sang Buddha menyatakan yang pertama adalah jangan berbuat jahat. Kalau kebetulan ibu bapak belum mampu berdana, belum mampu pergi ke wihara, tetapi jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat asusila, jangan berbohong, jangan minum minuman keras. Kalau Anda sudah membunuh, artinya sudah sulit untuk melanjutkan praktek Dhamma. Apalagi membunuh manusia misalnya, Anda bisa ditangkap dan masuk penjara. Ketika sudah masuk penjara, sulit kehidupan di penjara untuk bisa praktek Dhamma, ibu-ibu. Jangan berpikir untuk bisa masuk penjara saja, jangan. Jangan. Karena sulit. Oh, Bante kok tahu? Karena beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang untuk memberikan nasihat-nasihat ceramah di dalam penjara. Kebetulan ada umat Buddha beberapa daerah karena melakukan keburukan, melanggar hukum, ia ditangkap. Saya melihat bektipus di sekeliling, tembok tinggi-tinggi, banyak orang berkeliaran, banyak sekali, sulit untuk mempraktekkan Dhamma. Maka berpikir saja jangan. Ibu bapak sekarang sudah mendapatkan kenyamanan dalam hidup, berjuanglah. Maka ibu bapak saudara-saudara sedama, kita bisa menghindari keburukan, kita bisa melakukan kebajikan, kita juga bisa berusaha untuk menghancurkan noda batin. Satu ini yang menjadi pendukung, kanti.
mampu menahan. Ketika dicaci mampu menahan, walaupun sudah dicaci tetap berjalan untuk mempraktekkan dhamma. Walaupun sakit, duduk sakit tetap mampu bertahan, sabar. Orang yang mampu bertahan itu orangnya sabar. Maka sebagai salah satu kisah, sebagai penutup, cerita ini terjadi di luar kota, ya, di luar pulau. Di pagi hari ada sekelompok orang ingin ke sumur. Ini kisah nyata. Karena saya membacanya di berita. Apakah kisah nyata atau tidak, tetapi saya membicara di berita online. Jadi saya meyakini ini kisah nyata. Pagi-pagi itu ada orang datang ke sumur, mungkin untuk mengambil air. Ketika ingin menimba, sedang menimba, ia melihat ada seperti sesosok mayat. Ia pun memanggil beberapa orang dan mengeluarkan mayat itu dari dalam sumur. Karena telah ditemukan sesosok mayat, maka warga pun mengundang polisi untuk menyelidiki. Maka ketika polisi ini sudah tiba, polisi memberikan kesimpulan, ini bukan bunuh diri. Ini adalah pembunuhan. Polisi pun akhirnya mencari tersangka. Tidak butuh lama diceritakan. Tidak butuh waktu minggu berminggu-minggu. Beberapa hari akhirnya tersangka yang dianggap tersangka ini tertangkap. Mayat tersebut adalah seorang siswi yang masih bersekolah, dan yang membunuh adalah seorang pemuda. Ketika ditanya, kenapa Anda sampai tega membunuh? Ia pun menjawab, saya dendam, saya sakit hati. Ia ini menghina fisik saya, body shaming. Mungkin saja pemuda itu secara fisik tidak sempurna, tetapi diceritakan siswi ini mengolok-ngolok. Ketika saya membaca kisah ini, dua hal yang bisa saya maknai. Yang pertama adalah mulutmu harimaumu, hati-hati. Peribahasa itu walaupun sudah lama, sepertinya masih berlaku di zaman-zaman modern seperti ini. Karena ketidakmampuan menjaga lisan, karena ketidakmampuan berucap, ia harus mengorbankan jiwanya. Kita tidak pernah tahu dengan siapa kita berbicara, latar belakangnya bagaimana. Salah berucap, dendam, dan sakit hati. Atau mungkin juga sekarang ini ada juga, hati-hati, jari-jarimu, jerujimu. Kalau tidak hati-hati hanya mengeser berita itu ternyata hoax, kita bisa tertangkap. Jangan berpikir kita ini tidak bisa tertangkap, jangankan kita. Mantan menteri juga bisa ditangkap, apalagi kita. Hati-hati. Wah Bante, ini berita benar Bante, saya ingin mengeser, boleh. Tapi di-share kepada diri kita sendiri. Kita lihat apa manfaatnya ketika kita mengeser berita tersebut. Dan makna yang kedua, karena pemuda ini tidak memiliki ketahanan, tidak mampu memiliki kesabaran. Ketika ia dicela, ketika dia dicemooh, ia tidak mampu menahan rasa sakit hati. Sehingga ia pun mengorbankan dirinya. Selain ia dihukum negara, ia juga pasti akan mendapatkan karma buruk. Apakah yang dicela itu hanya kita sendiri? Tidak. Kita sebagai manusia juga dicela, orang mulia juga dicela.
Sang Buddha itu sudah berapa kali dicela, dicaci maki, bahkan difitnah. Tetapi kesabaran dari Sang Buddha itu sudah sempurna. Walaupun dicaci maki, walaupun dimarah-marahin, walaupun difitnah, tidak timbul kebencian. Ini yang perlu kita renungkan. Kalau ada orang yang dicaci maki, dihina dan sebagainya, mampu menahan, kenapa saya tidak? Walaupun sulit. Tidak hanya manusia biasa yang dicela, yang dimarahin. Orang mulia juga dicela. Cuma bedanya adalah mampu tidak menahan. Kalau kita mungkin kesulitan, tetapi sedikit demi sedikit. Berbeda dengan Sang Buddha yang sudah mengalami, sudah menghancurkan kebencian, sehingga memiliki kesabaran yang begitu sempurna. Nah, inilah ibu bapak saudara-saudara sedama. Mungkin suatu kita akan menjadi tua, ya, kita tidak bisa menghindari itu. Tetapi kalau kita sudah memiliki nilai luhur, usia tua kita bisa menjalaninya dengan penuh kedamaian. Mungkin suatu kita juga akan terkena penyakit, tapi kalau kita memiliki nilai luhur, mungkin kita akan berbeda dengan orang lain yang secara kualitas batinnya tidak luhur. Mungkin saja suatu ketika kita akan mendapatkan bencana, kelaparan, tetapi kalau kita sudah memiliki nilai luhur, kita akan mampu menghadapi kesulitan itu dengan penuh kebijaksanaan. Dan mungkin saja suatu ketika bencana ini datang, tetapi selama kita memiliki nilai luhur, kita pun bisa menghadapi kesulitan itu dengan penuh kedamaian. Inilah pentingnya. Usia tua boleh datang, penyakit boleh datang, kelaparan boleh datang, bencana boleh datang, tetapi kita harus memiliki nilai bajik, nilai luhur, agar kita mampu menghadapi kesulitan itu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu maju di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia.